Selamat berjumpa kembali dengan channel Telintech, di mana dalam video kali ini kita mempresentasikan bagaimana cara merakit pembangkit listrik tenaga surya tipe off-grid atau yang standalone. Di pembangkit listrik tenaga surya itu bisa on-grid dan juga bisa off-grid. Nah, dalam video ini kita presentasikan cara merakitnya yang untuk off-grid. Nah, bagaimana caranya? Ikuti video ini sampai selesai. Sebelum lebih lanjut, dimohon subscribe, like, dan komennya untuk kemajuan channel ini ke depan. Nah, langsung saja kita lihat. Di PLTS off-grid itu maksudnya adalah pembangkit listrik tenaga surya yang berdiri sendiri tanpa terhubung dengan jaringan listrik. Jadi dia khusus untuk melayani beban sendiri. Kalau kita lihat skemanya seperti ini, ada panel surya, dia langsung melayani beban. Nah, cuman karena panel surya ini tergantung kepada cahaya matahari, maka untuk menjaga kontinuitas pelayanan beban, kita harus menggunakan sumber energi cadangan. Misalnya di sini kita menggunakan baterai. Jadi misalnya kalau pada malam hari panel suryanya tidak mendapatkan cahaya matahari, maka beban ini akan disuplai oleh baterai ini. Jadi salah satu kelemahannya adalah kita harus menggunakan sumber energi cadangan. Nah, kemudian kalau kita lihat komponennya, di ada panel surya. Nah, kemudian karena kita harus menggunakan sumber energi cadangan, nah misalnya di sini kita gunakan baterai, maka kita butuh alat untuk charger dan discharge-nya baterai ini. Kemudian beban, ya kalau bebannya DC berarti bisa langsung kita masukkan ke alat ini. Tapi kalau kita menggunakan beban AC, maka komponennya harus kita tambah satu lagi, yaitu inverter. Di komponen yang digunakan ada panel surya, kemudian solar charger, kemudian baterai, kemudian inverter. Nah, sekarang kita lihat solar charger. Di solar charger itu umumnya menggunakan DC-DC converter. Gunanya adalah untuk mengatur tegangan untuk charging baterai. Jadi kalau kita menggunakan baterai 12 volt, misalnya tegangan chargingnya adalah 13,5 volt, maka untuk mendapatkan tegangan itu kita atur di alat charger ini. Jadi dia mengubah tegangan output dari panel surya. Misalnya tegangan outputnya sekitar 20 volt, kita ubah menjadi 13,5 volt. Kemudian dari charger ini kita juga bisa mengatur ketika panel surya tidak ada tegangan, maka baterai akan menyalurkan daya ke beban. Nah, jadi contohnya di sini untuk konsep seperti itu menggunakan DC-DC converter tipe converter bak sinkron. Jadi dia bisa mengatur aliran daya masuk ke baterai dan aliran daya dari baterai ke beban. Jadi ketika daya panel surya berlebih dari daya yang dibutuhkan beban, maka panel surya juga akan menyuplai daya ke baterai. Sebaliknya, ketika daya yang dihasilkan panel surya itu lebih kecil dari daya yang dibutuhkan beban, maka baterai akan ikut menyuplai daya ke beban. Jadi itu konsepnya. Jadi di sini bisa digunakan konverter bak sinkron. Konverter yang bisa menghasilkan aliran daya dua arah, bidireksional. Nah, jenis-jenis solar charger ini
Ada solar charger yang biasa, dia hanya langsung mengatur tegangan output panel surya sesuai dengan kebutuhan charger baterai dan juga kebutuhan untuk inverter. Dan ada juga solar charger yang dilengkapi dengan MPPT yang disebut dengan MPPT solar charger. MPPT itu adalah maximum power point tracking. Jadi maksudnya di sini adalah solar chargernya sudah dilengkapi dengan pengaturan daya output panel surya pada titik maksimum. Jadi kalau kita lihat karakteristik dari panel surya, ini adalah kurva arus versus tegangannya, dan ini adalah kurva dayanya ini. Jadi pada satu titik radiasi dan temperatur, dia memiliki satu titik daya maksimum. Nah, kita mengatur bagaimana daya output panel surya itu beroperasi pada titik daya maksimum ini, sehingga panel surya bekerja pada efisiensi tertingginya. Di MPPT solar charger, itu solar charger yang sudah dilengkapi dengan sistem kendali daya maksimum ini. Nah, ini contohnya MPPT dengan menggunakan bus converter di sini. Jadi untuk mendapatkan daya maksimum itu kita menggunakan algoritma MPPT. Yang paling penting dalam merakit komponen PLTS upgrade ini adalah kita menentukan kapasitas panel suryanya berapa, kemudian solar chargernya berapa. Jadi di sini misalnya kita menggunakan solar charger MPPT T30, di maksimumnya 30 ampere. Nah, kemudian kita lihat rating tegangan input solar chargernya berapa. Ini untuk menentukan apakah panel suryanya, kalau kita menggunakan beberapa panel surya, apakah mau dibuat dalam bentuk hubungan seri atau hubungan paralel. Nah, begitu juga rangkaian baterai. Solar chargernya ini bekerja untuk charging baterai tegangan berapa. Jadi di sini baterainya digunakan untuk 12 volt, jadi tegangan chargernya sekitar 13,5 gitu. Dan di sini bisa kita setting offloadnya tegangannya berapa. Jadi misalnya di sini baterai hanya bisa menyuplai daya untuk tegangan minimal 10,5 volt misalnya. Jadi kalau tegangan baterai sudah drop dari itu, maka baterai tidak akan bisa menyuplai daya ke beban. Kemudian on load-nya juga bisa kita setting. Di sini misalnya kita buat 12,6. Nah, begitu juga pemilihan jenis inverter. Inverter itu tegangan inputnya berapa, kemudian outputnya tergantung apakah satu fasa atau 3 fasa. Inverter ini kita pakai untuk beban AC, untuk melayani beban AC. Misalnya di sini kita gunakan inverter satu fasa, keluarannya 220 volt dengan inputnya 12 volt. Di solar chargernya ini menggunakan dengan rentang tegangan panel suryanya 20 volt sampai 36, kemudian baterainya untuk 12 volt, dan bebannya itu maksimal tegangannya di sini 16 volt. Jadi di sini kita gunakan inverter 12 volt dan keluaran 220. Nah, sekarang kita coba merakit PLTS off-grid secara sederhana tanpa ada alat proteksi. Sekarang kita akan mencobakan pembangkit listrik tenaga surya stand-alone atau off-grid. Di sini kita menggunakan 8 buah panel surya 50 WP yang dihubung dalam paralel. Jadi ke-8-nya paralel. Nah, kemudian di sini kita menggunakan baterai 45 Ah dan solar chargernya yang kita gunakan di sini
solar charger MPP yang dilengkapi dengan MPPT T30. Di tegang baterai sekarang sekitar 11,3. Nah, di sini kita setting untuk VP off-nya itu 14 volt. Kemudian load off-nya kita buat 10 volt. Artinya di sini ketika tegangan yang dihasilkan sudah di bawah 10 volt, maka dia akan off. Kemudian load bebannya 11,1 volt kita setting di sini. Kalau mau kita ubah, tinggal dipilih di sini. Ini pemilihan menunya. Nah, ini kalau kita mau mengubah load off, nah, tinggal kita klik tambah plus atau minusnya. Misalnya kita buat menjadi 10,5. Kemudian untuk load on-nya kita buat di sini misalnya 11 volt. Nah, oke. Sekarang kita coba hubungkan. Jadi di sini ini terminal untuk panel surya. Ini kita hubungkan ke panel surya yang ini. Di panel suryanya kita buat dalam rangkaian paralel. Nah, kemudian ini ke baterai. Yang ini ke baterai dan ini ke beban. Jadi instalasi dari panel surya itu sangat sederhana. Ada panel surya, ada baterai, kemudian ada beban. Nah, yang baterai ini kita hubungkan ke baterai ini. Kemudian yang beban kita hubungkan ke inverter. Nah, ini kita hubungkan ke inverter ini. Di sini kita menggunakan inverter 500 watt dengan inputannya 12 volt dan outputnya adalah 220 volt. Nah, dari inverter ini baru kita hubungkan ke beban AC. Di sini kita gunakan lampu pijar 5 watt. Ini karena udah sore, kita cobakan. Jadi kita pakai beban yang kecil saja. Sekarang kita coba hidupkan panel suryanya. Kita hidupkan yang pertama. Ini tegangan yang dihasilkan hanya 14. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, yang keempat. Nah, semuanya kita hidupkan. Ini panel suryanya semuanya sudah hidup. Sekarang kita lihat di solar charger. Itu arus yang masuk hanya sekitar 0,1 ampere tadi. 0,1 ampere. Oke. Sekarang kita coba nyalakan inverternya. Nah, di sini lampunya sudah nyala. Arus yang dihasilkan PV itu sangat kecil sekali sekarang, hanya 0,1. Jadi tegangan baterainya drop menjadi 10,9. Ya, tapi masih di atas tegangan load off. Kemudian load off nya kita setting sebesar 10,5. Jadi untuk panel surya standalone atau off grid
tinggal kita pasang MPPT charger ini. Di sini sudah ada terminal untuk solar, baterai, kemudian beban. Yang perlu kita perhatikan adalah kapasitas dari MPPT solar chargernya, kemudian kapasitas dari panel suryanya. Di sini solar chargernya kita gunakan yang T30 itu dengan kapasitas maksimum 30 ampere. Ya, demikian cara instalasi dari pembangkit listrik tenaga surya stand alone